Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Rabidin, saya dari kelas 9A. Saya di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Kita harus mengetahui dulu kapan Islam itu didirikan atau kapan Islam itu ada gitu. Islam itu ada saat Nabi Muhammad itu berumur 40 tahun. Saya tidak akan menceritakan yang Nabi Muhammad lahir dulu karena saya ini fokusnya nanti langsung ke dinasti lalu perkembangan lainnya. Oke. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama saat 40 tahun. Lah, saat itu Nabi Muhammad berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu pada tahun keempat kenabian Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah dengan cara terang-terangan gitu. Maksudnya itu sembunyi-sembunyi itu dakwahnya itu belum ke publik gitu kan, publis itu. Lah, kalau yang harus beda. Nah, yang terang-terangan itu maksudnya Nabi Muhammad itu sudah mau menyampaikan ke masyarakat di Arab. Oke. Lalu Nabi Muhammad itu mempunyai yang disebut itu Asabiqul Awalun, ya, itu adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Itu ada beberapa itu, saya tak akan menyebut semua, seperti Umar gitu kan, lalu istrinya Nabi Muhammad yang pertama itu sebenarnya Khadijah itu kan. Saya nggak akan menyebutkan semuanya karena takut kepanjangan. Oke. Lalu pada usia 63 tahun Nabi Muhammad meninggal, dan saat itu juga ini sistem pemerintahan Islam di Mekah itu berbeda dan menjadi sistemnya khalifah gitu kan. Dan khalifah pertama itu Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab ini memerintah, bukan Umar tapi Abu Bakar, ya, maaf. Abu Bakar ini memerintah pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi di Madinah, periodenya segitu. Lalu ada khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memerintah Islam dari tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Lalu kita ketiga yaitu Utsman bin Affan. Lah, di Utsman bin Affan ini kan dulu itu Al-Quran itu tidak dibukukan gitu kan. Maksudnya tuh orang-orang dulu itu, sahabat-sahabat Nabi itu semua hafal Al-Quran. Tapi pada zaman Utsman bin Affan ini, karena Utsman ini takutnya nanti generasi seterusnya itu tidak akan makanya di Utsman ini Al-Quran itu mulai dibukukan gitu kan. Lalu ke khalifah keempat yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Lah, di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan banyak pemberontakan dari berbagai pihak gitu kan. Karena Ali bin Abi Thalib ini tidak mau yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah gitu kan. Lalu pada saat ketika Ali pun meninggal dan digantikan, lalu masuk ke dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini adalah dinasti pertama. Dinasti Umayyah ini berdiri sekitar dari 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Itu termasuk hampir satu abad gitu kan. Lalu berganti lagi ke dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 666 Hijriah. Ini dinasti Abbasiyah ini yang masa pemerintahnya itu yang lumayan lama gitu, yang lama sendiri kalau nggak salah. Lalu masih ada banyak lagi di bawahnya, dan ada dinasti Fatimiyah,
tapi di atas dari Abbasiyah ke Fatimiyah ini jaraknya jauh gitu kan. Itu Fatimiyah ini berdiri sekira 296 Hijriah sampai 566 Hijriah. Lalu di bawahnya lagi ada dinasti Ayyubiyah. Nah ini dinasti Ayyubiyah dan Fatimiyah ini berjarak 2 dinasti gitu kan. Nah dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh seseorang yang sangat-sangat populer gitu kan. Siapa dia? Itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya sepertinya kita sudah mengenal Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah tokoh Islam tokoh Islam yang terkenal gitu kan, karena dia sudah membebaskan apa namanya yang di Palestina itu, kalau asalnya apa namanya, dan dia yang perdamaian gitu loh. Oke, dari dinasti Ayyubiyah ini maka turun dinasti lanjutnya, dan kita akan masuk lagi ke Islam masuk ke Indonesia gitu kan. Islam masuk ke Indonesia ini ada 4 teori gitu kan. Ada 4 teori yang ada 4 teori kalau Islam itu masuk Indonesia. Satu itu adalah teori Gujarat, adalah teori India, lalu teori Persia, ada teori Mekah, dan satu lagi di teori yang baru yaitu adalah teori Tiongkok. Tapi teori Tiongkok ini teorinya ini masih dipertanyakan gitu kan, belum ada benar masih dipertanyakan karena teori baru gitu kan. Islam ini ada yang mengatakan masuk ke Nusantara pada abad ke-7, dan ada pula yang mengatakan pada abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia itu ada yang mengatakan karena perdagangan, tapi yang paling populer itu karena perdagangan gitu kan. Ada yang pernikahan ini seperti nikah silang gitu kan. Itu kayak gitu sih. Dan yang paling populer itu adalah dari perdagangan, karena perdagangan itu bagus lah gitu kan. Oke, sekian dari saya, Fahrudin Abidin. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.